Assalamualaikum, kembali lagi ke channel Sam Yahya. Kita akan bahas seputar tentang sharing-sharing seputar tentang kolam ikan nila. Pada kesempatan kali ini kita akan saya akan sharing-sharing tentang apa faktor penyebabnya ikan itu kuntet lama besarnya. Segitu-segitu aja ukurannya gitu ya. Oke, langsung aja. Faktor pertama adalah bibit. Pastikan bibit yang teman-teman beli itu adalah bibit untuk pembesaran, benih untuk pembesaran. Jangan sampai bibitnya itu kualitasnya buruk. Nah, bagaimana cara mendapatkan benih yang baik? Ya, teman-teman bisa langsung pembeliannya ke budidaya benih yang memang dia pembenihannya itu sudah terjamin baik dan bagus. Karena dari indukan yang kuntet atau indukan yang lama besarnya, maka nanti benihnya pun akan lama besarnya juga. Nah, biasanya kalau kita cari online ya memang dia fokus untuk jualan benih, karena biasanya dia itu ambilnya dalam jumlah yang besar ke pedagang, ke petani yang besar juga, memang dikhususkan untuk pembenihan. Nah, itu kalau benihnya buruk, benihnya itu dari benih yang kurang bagus, yang kuntet, nanti anak-anaknya juga jadi kuntet juga gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, faktor kedua adalah faktor air. Pastikan airnya itu dalam keadaan jernih, airnya itu bersih dan sehat. Jangan airnya itu tidak sehat ya, banyak amoniaknya. Kalau teman-teman itu pakai kolam terpal biasa, bukan sistem bioflok maupun bukan sistem ras, pastikan airnya itu diganti maksimal itu 10 hari lah, 10 hari sekali itu diganti, maksimal 10 hari sekali itu diganti airnya, karena nanti dia akan jadi amoniak numpuk di situ, jadi racun bagi dia, bagi penghambat bagi dia untuk besar. Nah, tapi kalau pakai sistem bioflok, amoniaknya itu akan dirubah menjadi bakteri. Atau pakai sistem ras bisa juga. Kalau pakai sistem ras nanti akan terfilter di kolam filter ya, kotorannya itu, amoniaknya terfilter jadi bersih lagi, airnya jadi bagus lagi. Itu airnya, jadi kondisikan airnya itu bagus. Nanti bisa juga pakai pH dan sebagainya, itu bisa lebih mendalam lah. Kalau sederhananya ya seperti ini. Yang ketiga, poin ketiga adalah faktor oksigen. Pastikan oksigen itu cukup kalau teman-teman itu tebar padat ya, karena kalau kolam tanah yang tidak ada oksigennya, secara teori itu adalah 1 meter kubik per meter kubiknya itu 20 ekor saja. Meter kubik itu berarti volume. Nah, teman-teman bisa hitung volume kolam. Kalau kolamnya teman-teman itu adalah persegi seperti ini, maka cara menghitungnya panjang kali lebar kali tinggi. Tapi ingat, tingginya bukan tinggi kolam, tapi tinggi air. Karena itu akan beda ya. Seperti ini kan ada jarak antara kolam dengan air nih. Nah, jarak ini jangan dihitung, tapi yang dihitung adalah airnya. Airnya berarti dari pinggiran air situ sampai sana ya. Ya bukan kolamnya, tapi si airnya, karena volume air kita hitungnya. Nah, ketemulah tuh panjang kali lebar kali tinggi kalau dia persegi. Kalau dia kolamnya kolam yang bundar, yang bulat gitu ya, maka cara menghitungnya luas atau volume untuk lingkaran VR kuadrat gitu ya. VR kuadrat 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Nah, udah ketemu angka kubikasi airnya, maka kemudian dikali 100 ekor. 100 ekor kalau untuk kolam yang mengandung aerator atau ada oksigennya cukup. Ini oksigennya kita pakai aerator yang tinggi ini. Ini pakai yang 140 liter airnya per jam. Kita lihat dulu ya. Nah, ini di sini. Maaf, per menit. 140 liter per menit. Resun LP100. Nah, ini mereknya nggak apa-apa, biar teman-teman nanti bisa cari ya, cari.
Nah itu bisa untuk 10 meter kubik teman-teman. Tapi kalau di atas 10 meter kubik ya lebih tinggi lagi. Atau bisa juga pakai kincir atau pakai aerator yang lain, terserah lah. Jadi setidaknya 10 meter kubik itu 140 liter per menit dia menghembuskan airnya gitu ya, mendorong air lewat udara-udara sehingga nanti oksigennya terlarutnya banyak, dan itu membuat pertumbuhan ikan menjadi lebih cepat besar, nggak buntet. Karena kalau terlalu padat kita paksain, terparahnya adalah ikan mati karena nggak dapat asupan oksigen yang cukup, mati dia. Atau dipaksa hidup tapi ya mati segan, hidup pun tak mau dia jadinya. Nggak mati tapi hidup pun tak bisa hidup dengan leluasa karena tidak cukup oksigennya, sehingga akhirnya menjadi buntet itulah ikannya, atau cepat lama besarnya. Berapa sih sebetulnya besarnya, normalnya besar itu ikan? Nah, itu sebetulnya ukuran 6 bulan ya, ukuran 5 bulan aja, maaf, ukuran 5 bulan sejak dia lahir itu udah bisa sekilo 5 teman-teman. Sekilo 5 itu udah maksimal itu ya. Bahkan beberapa orang itu ada yang 4 bulan setengah, 4 bulan itu. Kalau tebar 2 jari itu, tebar 2 jari kemudian kita pelihara 90 hari, nah itu udah sekilo 5 tuh, udah bisa sekilo 5. Kalau ini pengalaman saya, tebar 3 jari ukuran 20 gram, 25 gram, 2 bulan kemudian udah jadi sekilo 5 itu teman-teman. Sekilo 5, sekilo 6 gitu ya. Nah itu pakai oksigen yang tadi dengan kubikasi airnya tersebut. Faktor yang keempat juga adalah pakan, pemberian pakan. Pemberian pakan ini nggak boleh terlalu banyak dan tidak boleh juga kurang, karena kalau kurang kasih pakan, pertumbuhan ikan itu akan terhambat. Satu hari kita tidak kasih makan, tidak berkala ya, kecuali kalau berkala dipuasakan itu beda hal. Satu hari kita nggak kasih makan, dia pertumbuhannya itu telat 3 hari. 3 hari itu kita nggak kasih makan, dia pertumbuhannya telat 9 hari. Nah bayangkan kan, jadi akan menghambat pertumbuhan dia, jadi lama gitu ya. Yang kedua juga tidak boleh terlalu banyak. Kenapa nggak boleh terlalu banyak? Nanti dia jadi mengakibatkan kematian, bisa itu karena menjadi pecah di perutnya, atau bisa juga jadi banyak amoniaknya karena berlebih, karena dia tidak bisa menyerap lebih dari 5%. Nah ini rumusnya. Rumusnya adalah dia itu menyerap 5% dari bobot tubuhnya per hari. Jadi kalau bobot tubuhnya itu adalah satu ekor itu 10 gram, kemudian dikali 1000 ekor berarti 10.000 gram, atau menjadi 10.000 gram berarti 10 kilo. Nah 5%-nya 5% dari 10 kilo itu jadi cuman sekitar setengah kilo. Nah setengah kilo per hari dibagi menjadi 3 waktu, pagi, siang, dan sore. Kalau saya pagi yang rada banyak, nanti bisa juga sore dibanyakin, terserah sih itu mah, tapi ya jangan lebih dari 5% tadi ya. Nah itu beberapa faktor ikan itu cepet lama besarnya, atau supaya cepat besar gitu, atau normal lah besarnya, jangan sampai jadi buntet. Tadi faktor pertama adalah memang faktor genetik, keturunan dari bibit ikannya itu sendiri. Yang kedua adalah bagian dari airnya harus bersih. Yang ketiga oksigennya. Yang keempat berarti adalah pakannya. Nah itu yang harus dijaga teman-teman ya. Terima kasih, semoga teman-teman jadi tambah seneng. Salam satu hobi ikan nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.